Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan. Materi yang akan kita pelajari di tema 6 subtema 1 adalah Assalamualaikum kelas 2, selamat pagi. Tetap semangat ya. Kita belajar tematik kembali bersama Miss Nisa, Miss Hilda, dan Mr. Andi. Hari ini kita belajar tema 6 subtema 1. Ingat, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awali selalu kegiatan kalian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, marilah kita saksikan video pembelajaran untuk hari ini. Ayo anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair semuanya. Halo anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, sekarang kita belajar di pembelajaran tematik di tema 6 subtema 1. Kali ini Mr. Andi akan membahas mengenai cara menuliskan huruf tegak bersambung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung bersama-sama. Yuk kita siapkan dulu buku tulis tegak bersambung dan alat tulisnya ya. Menggunakan buku tulis yang khusus tegak bersambung ya seperti ini, karena agar lebih teratur dan rapi. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini dia tampilan dalam bukunya. Dilihat di sini ada beberapa baris yang dipisah. Setiap baris-baris yang dipisahnya terdiri dari 5 baris. Yuk sekarang kita mulai menulis huruf tegak bersambungnya. Dimulai dari huruf kapital A. Huruf A kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang huruf A kecil hanya memenuhi pada baris ketiga. Huruf kapital B memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Selanjutnya huruf B kecil memenuhi pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini ya. Huruf C kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Huruf C kecil hanya memenuhi baris ketiga. Huruf D kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Huruf D kecil hanya memenuhi baris kedua dan ketiga ya. Seperti ini. Huruf E kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini ya. Dan huruf E kecil hanya memenuhi baris ketiga. Selanjutnya huruf F kapital, seperti ini bentukannya, memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan khusus untuk F kecil, dia memenuhi semua garis ya. Garis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bentuknya seperti ini. Huruf G kapital memenuhi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bentuknya seperti ini. Dan huruf G kecil memenuhi baris ketiga, keempat, dan kelima. Bentukannya seperti ini. Kita lanjut huruf H. H kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan huruf H kecil memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Huruf I kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Huruf I kecil cukup memenuhi baris ketiga.
Huruf J kapital memenuhi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan huruf J kecil memenuhi baris ketiga, keempat, dan kelima seperti ini. Selanjutnya huruf K kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan K kecil memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga juga, tapi bentuknya seperti ini ya. Huruf L kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan huruf L kecil memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga juga ya, tapi bentuknya seperti ini. Huruf M kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan huruf M kecil cukup memenuhi baris ketiga seperti ini. Dilanjut huruf N kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini ya. Dan huruf N kecil cukup memenuhi baris ketiga seperti ini. Dilanjut huruf O. O kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan huruf O kecil cukup memenuhi baris ketiga saja. Bentuknya seperti ini. Huruf P memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan khusus huruf P kecil cukup memenuhi baris ketiga dan keempat saja. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya huruf Q kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini ya. Dan khusus huruf Q kecil juga hanya memenuhi baris ketiga dan keempat saja. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya huruf R kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan huruf R kecil cukup memenuhi baris ketiga saja. Bentukannya seperti ini. Huruf S kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan huruf S kecil cukup memenuhi baris ketiga saja. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya huruf T. T kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini ya anak-anak. Dan huruf T kecil cukup memenuhi baris kedua dan ketiga saja. Bentuknya seperti ini ya. Dilanjut huruf U kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan huruf U kecil cukup memenuhi baris yang ketiga saja. Kita lanjut huruf V kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan huruf V kecil cukup memenuhi baris ketiga saja. Bentuknya seperti ini. Huruf W kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan huruf W kecil cukup pada baris ketiga saja. Seperti ini. Selanjutnya huruf X. X kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Dan huruf X kecil cukup memenuhi pada baris ketiga saja. Seperti ini bentuknya. Dilanjut huruf Y kapital. Khusus huruf Y kapital memenuhi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti ini ya bentuknya. Dan huruf Y kecil dituliskan di baris ketiga, keempat, dan kelima seperti ini. Huruf terakhir yaitu Z. Z kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga seperti ini. Dan huruf Z kecil cukup pada baris ketiga seperti ini. Sekarang kita coba menuliskan huruf tegak bersambung dalam suatu kalimat. Yuk, di sini kita menuliskan kalimat sila Pancasila. Kita coba tuliskan sila pertama dari Pancasila dalam huruf tegak bersambung. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dimulai dari huruf K kapital. Huruf Y-nya kapital.
Huruf M-nya kapital. Dan huruf E-nya juga kapital seperti ini. Nanti kalian coba ya berlatih menuliskan huruf tegak bersambung. Selamat mencoba! Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah. Bersamamu lagi menari-nari. Ayo anak-anak, kita belajar matematika bersama Miss Nisa. Assalamualaikum, apa kabar kelas 2? Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tema 6. Di tema 6 ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu kita akan mengenal alat ukur untuk mengukur berat dan juga kita akan mengenal satuan berat. Mengenal alat ukur. Nenek mengajak anak-anak ke pasar. Kebetulan hari ini adalah hari pasar di desa. Pada hari pasar, suasana pasar ramai. Orang dari desa datang ke pasar membawa dagangan untuk dijual. Nek, kenapa kalau beli tahu dan tempe tidak ditimbang? Tanya Ana. Karena tahu dan tempe dijual satuan. Yang dijual ditimbang apa saja, Nek? Tanya Rasti. Misalnya beras, telur, daging, ubi, ketela, dan masih banyak lagi. Nek, ajari kami menimbang benda ya, Nek, kata Melani. Boleh, di rumah ada timbangan. Kalian nanti bisa belajar di rumah. Asik! Anak-anak bersorak kegirangan. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal alat ukur mana yang tepat untuk menimbang benda-benda. Yang pertama adalah timbangan kodok. Timbangan jenis ini pasti sudah sering kalian lihat ya di warung-warung dekat rumah kalian. Timbangan kodok juga banyak kita temui di pasar. Timbangan kodok atau timbangan bebek ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran. Timbangan kodok memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kg. Selanjutnya adalah timbangan berat badan. Timbangan berat badan digunakan untuk mengetahui berat badan seseorang. Teman-teman, ternyata timbangan berat badan yang digunakan orang dewasa atau anak-anak berbeda dengan timbangan yang digunakan untuk bayi. Nah, ini adalah timbangan yang digunakan khusus untuk menimbang bayi. Selanjutnya adalah timbangan duduk. Timbangan duduk adalah timbangan yang mengukur benda dengan cara menempatkan benda tersebut di atas timbangan. Timbangan duduk digunakan secara beragam sesuai dengan batas berat pengukurannya. Timbangan duduk dengan batas 2 kg biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Timbangan dengan batas 10 kg biasanya digunakan dalam industri rumahan. Sedangkan timbangan dengan batas 100 kg biasanya digunakan di industri yang lebih besar. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah alat ukur yang digunakan untuk menimbang emas. Timbangan jenis ini masih banyak ditemui di hampir semua tempat penjualan emas dan perhiasan. Meskipun ada juga yang menggunakan neraca timbangan digital karena lebih praktis, analisis, dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi.
Alhamdulillah, sekarang kita tahu macam-macam alat ukur timbangan yang tepat digunakan untuk menimbang. Untuk mengukur benda, kamu harus tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan berat. Yuk kita cari tahu sama-sama apa itu kepanjangan dari kg, apa kepanjangan dari G, lalu 1 kilogram sama dengan berapa ons, 1 ons sama dengan berapa gram, dan 1 kilogram sama dengan berapa gram. Apa itu kepanjangan kg? Kg adalah salah satu dari satuan berat. Kg kepanjangan dari kilogram. Sedangkan huruf G adalah kepanjangan dari gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sedangkan 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sekarang marilah kita mendiskusikan masalah tentang berat benda. Ahmad membeli gula di warung 1 kilogram. Gula yang dibeli Ahmad berarti berapa ons ya? Ya benar, 10 ons. Ingat ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Anna membeli wortel untuk makan kelinci. Ia membeli 1 kilogram. Wortel yang dibeli Anna jika diubah ke gram berapa gram ya? 1000 gram, betul sekali. Karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Keluarga Pak Hasan adalah keluarga besar. Setiap hari, Bu Hasan memerlukan 3 kilogram beras untuk dimasak menjadi nasi. Berapa kilogram beras yang diperlukan Bu Hasan untuk makan selama 7 hari? Karena Bu Hasan memerlukan 3 kilogram beras untuk menjadi nasi dalam sehari, maka untuk 7 hari kita kalikan 3 dikali 7. Maka keluarga Pak Hasan memerlukan 21 kilogram beras selama 7 hari. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Mari anak-anak kita belajar pendidikan kewarganegaraan bersama Miss Hilda. Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar bersama Miss Hilda. Sekarang kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan yang ada di tema 6 subtema 1 tentang tata tertib. Tata tertib adalah aturan yang dibuat untuk dilaksanakan dan jika dilanggar akan mendapat sanksi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa artinya sanksi? Ya, sanksi adalah hukuman atau denda yang diberikan karena pelanggaran suatu tata tertib. Sebagai contoh, saat kalian di rumah, kalian melanggar salah satu tata tertib yang ada di rumah kalian. Contohnya adalah kalian membuang sampah sembarangan di kolong meja. Nah, pasti orang tua kalian akan memberikan sanksi berupa hukuman, yaitu orang tua kalian akan menegur kalian dan akan menyuruh kalian untuk membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak, sekarang apakah kalian masih ingat tata tertib di kelas kalian? Coba yuk kita sama-sama ingat-ingat. Contoh yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan.
Yang kedua, kita harus masuk kelas dengan pakaian seragam yang bersih dan rapi. Rambut harus disisir rapi bagi anak laki-laki, dan bagi anak perempuan harus menggunakan kerudung atau jilbab. Lalu kuku tangan dan kaki juga harus bersih, sepatu juga harus bersih ya. Berikut adalah contoh tata tertib di kelas. Apakah kalian masih ingat tata tertib di kelas kalian? Anak-anak, apakah di rumah kalian juga ada tata tertib? Berikut adalah contoh tata tertib di rumah Rasti. Rasti yang pertama harus bangun pagi setelah sholat jamaah. Lalu dia harus memberi makan ikan peliharaannya. Dan yang ketiga, dia harus menyapu halaman depan. Lalu menyiapkan pakaian untuk sekolah dan memastikan semua buku pelajaran sudah masuk tas. Nah, anak-anak, di rumah ada tata tertib yang harus ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati. Di kelas juga ada tata tertib. Nah, guru mata pelajaran juga membuat tata tertib. Tata tertib dibuat di mana-mana. Tata tertib akan membuat kegiatan menjadi teratur. Ingat-ingat ya tata tertib di sekolah, di kelas, dan di rumahmu. Jangan lupa untuk mematuhi tata tertib itu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha sudah menyaksikan videonya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.